Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Baik, untuk pertemuan kita ke-9 kali ini, kita akan membahas tentang materi transisi dan siklus pengembangan e-commerce di perusahaan. Oke, baik, kita mulai. Nah, jadi membangun dan mengimplementasikan sebuah sistem e-commerce itu bukanlah merupakan suatu proses yang mudah ya. Bukan suatu proses atau program sekali jadi, namun merupakan suatu sistem yang perlahan-lahan berkembang terus-menerus sejalan dengan perkembangan perusahaan. Jadi ada prosesnya ya. Kemarin kita juga sudah membahas terkait dengan evolusi e-bisnis di sebuah perusahaan. Jadi memang ada tahapannya dari yang dulunya tradisional dan lain sebagainya menuju ke penerapan e-bisnis. Nah, tidak sedikit perusahaan-perusahaan besar yang memilih jalan evolusi dalam memperkenalkan dan mengembangkan e-commerce di perusahaannya. Nah, kemudian ada alasan utama yang melatar belakangi pemikiran-pemikiran penerapan e-bisnis itu yang pertama yaitu sistem e-commerce melibatkan arsitektur perangkat lunak dan perangkat keras yang akan terus berkembang sejalan dengan kemajuan teknologi. Sehingga strategi pengembangan dan penerapannya pun akan berjalan seiring dengan siklus hidup perusahaan. Nah, alasan yang kedua, mengembangkan sistem e-commerce secara perlahan dan bertahap secara tidak langsung menurunkan tingginya risiko kegagalan implementasi yang dihadapi oleh perusahaan. Jadi penerapan e-commerce itu sebenarnya adalah untuk memudahkan atau untuk efektivitas gitu ya, sehingga perusahaan itu mencapai yang namanya keunggulan kompetitif gitu. Nah, kemudian ini adalah sebuah gambar yang memperlihatkan strategi pengembangan e-commerce secara evolusioner dalam bentuk diagram dari satu fase ke fase berikutnya. Kita akan jelaskan satu-satu. Ini menurut Peter Finger et al. Tahun 2000. Nah, fase yang pertama itu namanya share vision through education ya. Jadi menyamakan visi e-commerce di antara seluruh manajemen perusahaan melalui berbagai pendekatan formal maupun informal. Nah, jajaran direksi dan manajemen senior itu harus memiliki visi yang jelas dan tegas dan dipahami oleh seluruh perangkat perusahaan untuk menghasilkan kesamaan gerak di dalam perkembangan implementasi e-commerce. Nah, visi yang jelas itu juga diharapkan akan mengurangi berbagai hambatan-hambatan atau resistensi yang mungkin terjadi karena tidak didukungnya program tersebut oleh jajaran manajemen atau staf perusahaan yang ada. Jadi tujuan perusahaan itu harus jelas, visinya mau kemana, tujuannya perusahaan itu mau kemana, nanti bisa dicocokkan, bisa dikaitkan dengan apa yang akan kita lakukan nanti, apa yang akan kita adopsi, teknologi macam apa yang akan kita berikan gitu ya. Nah, mensosialisasikan visi e-commerce di perusahaan itu dapat dilakukan melalui berbagai cara ya, seperti pelatihan formal, kemudian diskusi atau rapat bulanan, kemudian seminar, diskusi, dan tanya jawab, atau lain sebagainya gitu ya. Nah, visi e-commerce ini harus pula disosialisasikan di kalangan rekanan bisnis dan para pelanggan. Karena walau bagaimanapun mereka semua akan merupakan bagian yang secara langsung atau tidak langsung akan memiliki pengaruh dalam pengembangan dan implementasi e-commerce. Jadi mungkin kita sosialisasikan kepada seluruh konsumen, kemudian supplier, kalau kita tuh sudah pakai e-commerce gitu ya. Jadi nanti misalnya perusahaan itu akan mengimplementasikan e-commerce, dia akan pakai e-commerce dalam pengembangan bisnisnya atau mungkin untuk penjualan, pemasaran gitu. Itu harus disosialisasikan ke seluruh seluruh jajaran-jajaran atau mungkin stakeholder yang ada di perusahaan. Supaya nanti tidak terjadi resistensi ya. Kalau kalian juga belajar tentang manajemen perubahan itu bisa bagaimana cara memanage ya, mengatur perubahan-perubahan yang terjadi di dalam suatu organisasi sehingga semuanya itu berjalan dengan lancar, tidak ada yang resisten
biasanya kan kita itu berada di zona nyaman ya. Kalau ada teknologi baru ataupun mungkin cara kerja baru gitu kayak pertama resisten dulu gitu. Maka dari itu tugas perusahaan itu harus mengatur bagaimana nanti semuanya berjalan dengan lancar. Nah, kemudian langkah berikutnya, fase berikutnya itu adalah inter-enterprise assessment. Jadi di fase ini, perusahaan itu melakukan koordinasi antara berbagai pihak yang akan membangun sistem e-commerce bersama perusahaan terkait. Nah, pihak-pihak tersebut itu bisa aja rekenan bisnis ya, bisa pemasok, bisa distributor, kemudian juga ada vendor teknologi informasi yang nantinya mengatur bagaimana teknologi itu diterapkan di sebuah perusahaan itu. Kemudian ada pelanggan, ada bank, yang dalam hal ini adalah penyedia jasa kartu kredit atau mungkin pembiayaan dan lain sebagainya. Kemudian ada pihak asuransi dan lain sebagainya. Nah, tujuan dari koordinasi ini adalah pengembangan sebuah kerangka kerjasama yang disepakati bersama, sehingga dalam perjalanan implementasinya e-commerce itu tidak mendapatkan gangguan yang berarti. Nah, seluruh pihak-pihak dalam konsorsium ini itu harus menyadari bahwa mereka itu berada dalam sebuah ekosistem e-commerce, di mana sistem yang ada itu akan berjalan secara baik jika masing-masing komponennya memiliki kinerja yang baik sesuai dengan fungsinya masing-masing ya. Jadi harus ada koordinasi antar berbagai pihak supaya sistem e-commerce ini bisa mengefektivitaskan semua ini ya proses di dalam suatu organisasi. Nah, kemudian tahap berikutnya itu adalah initial inter-enterprise architecture ya. Jadi di fase ini adalah pemahaman terhadap metode pendekatan sistem atau system thinking. Nah, penggabungan proses bisnis beberapa perusahaan dengan menggunakan kerangka e-commerce itu tidak sekedar menghubungkan satu divisi dengan divisi lain dengan menggunakan perangkat telekomunikasi dan komputer. Tetapi lebih jauh merupakan suatu usaha membentuk sistem bisnis yang lebih besar dan luas ya, namanya internet working. Nah, pemahaman mengenai perilaku sebuah sistem yang terdiri dari berbagai komponen arsitektur yang saling terkait dan terintegrasi merupakan hal mutlak yang harus dikuasai oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap sistem tersebut. Nah, jadi ada semacam penggabungan proses bisnis gitu ya. Nah, sebenarnya dalam tahap ini itu tahap initial inter-enterprise architecture itu memiliki tujuan untuk mengadakan suatu analisa terhadap hal-hal pokok berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar bisnis setelah lingkungan kerjasama baru antar perusahaan terbentuk. Nah, jadi tahap ini itu ada beberapa tahapan di dalam fase initial inter-enterprise architecture. Yang pertama tahap itu adalah menentukan model bisnis yang akan diterapkan di dalam e-commerce. Jadi model bisnisnya seperti apa. Nah, kemudian yang kedua mendefinisikan segmen pasar dan tipe pelanggan yang akan menjadi target. Jadi segmen pasar kita apa? Kemudian tipe pelanggannya apa gitu. Mungkin kelas menengah, kelas bawah ataupun kelas atas gitu ya. Jadi harus ditentukan dulu. Nah, kemudian menyusun kebijakan atau peraturan pembelian melalui internet bagi pelanggan. Jadi kan ada term and condition ya. Biasanya kalau kita belanja online gitu, ada beberapa kebijakan-kebijakan yang ditentukan oleh perusahaan. Gitu. Misalnya tidak bisa komplain itu bisa diberikan ketika ada video unboxingnya misalnya. Kemudian bisa misalnya kalau sepatu gitu ya, bisa tukar size tetapi ongkirnya ditanggung oleh pembeli. Atau mungkin masalah-masalah lain. Nah, itu biasanya ditentukan oleh pihak perusahaan atau pihak penjual yang harus disepakati dan disetujui oleh pembeli. Nah, yang keempat adalah membagi tugas dan tanggung jawab antar berbagai pihak yang bekerja sama ya di dalam ini, misalnya stakeholder di dalam suatu perusahaan itu harus saling bekerja sama dalam artian pembagian tugas dan tanggung jawab gitu.
Kemudian yang kelima, mengusulkan pembagian biaya dan keuntungan dari model bisnis baru tersebut dan lain sebagainya. Jadi mungkin di sini ada kerjasama antar perusahaan. Nah itu nanti ada semacam pembagian biaya atau keuntungan. Ini merupakan tahapan dari initial enterprise architecture. Nah, kemudian setelah itu kan ada namanya tahapan proof of concept pilot. Jadi menentukan proyek percontohan atau proyek awal atau pilot project yang akan diuji coba dan diimplementasikan. Nah, prinsip di dalam tahap ini itu adalah prinsip don't run before you can walk. Merupakan pedoman pemikiran yang biasa dipergunakan dalam skenario implementasi teknologi informasi secara evolusi. Nah, diharapkan dari pilot project ini dapat dilihat seberapa visible konsep-konsep model bisnis yang telah dirancang itu dapat memenuhi objektif yang dikehendaki. Nah, berdasarkan hasil evolusi dan fakta yang terjadi selama pilot project dirancang dan diimplementasikan, berbagai perbaikan konsep dilakukan dan dimatangkan. Jadi kalau misal ada, kita harus evaluasi ya terkait dengan mungkin e-commerce yang kita implementasikan itu ada kendala apa tidak gitu. Jika ada kendala nanti kita harus evaluasi, kita perbaiki, kita kemudian dimatangkan konsepnya sehingga nanti semua pihak itu ini ya memperoleh keuntungan dari adanya e-commerce di perusahaan itu. Nah, kemudian ini yang terakhir, step yang terakhir itu adalah program manajemen, yaitu pembentukan tim penanggung jawab program pengembangan dan implementasi e-commerce. Jadi ada tim penanggung jawabnya ya. Sekiranya nanti ada apa, itu nanti tim itu yang akan bertanggung jawab. Tentunya dengan koordinasi oleh semua pihak yang ada di perusahaan. Nah, hampir semua pengembangan sistem e-commerce itu dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan proyek, ya, di mana tim terkait harus berhadapan dengan portofolio program-program pengembangan e-commerce yang beragam dan bertahap. Ya, tentunya kan dengan proses yang sangat panjang. Nah, yang harus diperhatikan oleh manajemen perusahaan adalah suatu kenyataan bahwa tim penanggung jawab pengembangan dan implementasi e-commerce itu tidak hanya harus terdiri dari mereka yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dari keahlian yang memadai, tetapi mereka haruslah merupakan pekerja-pekerja penuh waktu atau full time. Dengan kata lain, mereka tidak boleh terpecah fokusnya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan lain di dalam perusahaan. Jadi mereka fokus pada ini ya, pengembangan dan implementasi e-commerce. Jadi tugasnya hanya ini, karena nanti kalau misalnya ada job desk lain itu akan memecah fokus mereka sehingga nanti mungkin implementasi e-commerce-nya nanti mungkin kurang atau mungkin maintenance-nya nanti kurang karena memang terbagi fokusnya gitu. Maka dari itu disarankan tim ini hanyalah bekerja khusus untuk menangani atau mungkin maintenance pada program e-commerce gitu. Nah, di dalam perkembangannya inisiatif-inisiatif baru akan terjadi dan secara natural akan kembali ke siklus analisa kesempatan bisnis e-commerce. Kita akan kembali ke step lagi yang namanya inter-enterprise assessment. Nah, dalam kerangka inilah evolusi secara perlahan akan terjadi dan e-commerce akan berkembang dari satu tahap ke tahap berikutnya. Jadi itu siklus ya. Nah, itu adalah beberapa step-step ketika perusahaan nanti akan mengimplementasikan e-commerce. Nah, begitu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut di jam mata kuliah kita masing-masing. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.